Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, pernahkah Anda melihat tanaman kecil yang tumbuh di tempat yang lembab, di pinggir kebun, sekitar sawah, tepi sungai, atau bahkan di lahan yang sering kita anggap tidak penting? Tanaman tersebut mungkin terlihat sederhana. Batangnya tidak besar, daunnya berwarna hijau, dan bunganya sangat kecil sehingga sering kali luput dari perhatian. Namun, tanaman yang sering dianggap sebagai gulma ini ternyata sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan sekaligus tanaman obat tradisional. Tanaman tersebut dikenal dengan nama kremah. Di beberapa daerah, tanaman ini mempunyai nama lokal yang berbeda. Ada yang mengenalnya sebagai bayam kremah, kremek, kremo, atau nama daerah lainnya. Menariknya, kremah bukan hanya dimanfaatkan sebagai tanaman herbal. Daun dan pucuk mudanya juga dapat dikonsumsi sebagai sayuran di beberapa masyarakat. Lalu, apa sebenarnya kandungan yang terdapat di dalam tanaman kremah? Apakah benar tanaman sederhana ini mempunyai berbagai manfaat bagi kesehatan? Dan apa saja yang sudah diketahui berdasarkan penelitian ilmiah? Mari kita bahas bersama. Mengenal tanaman kremah. Sahabat sehat, kremah merupakan tanaman herba yang dapat tumbuh tegak maupun menjalar. Tanaman ini umumnya menyukai tempat yang mendapatkan cukup air dan dapat ditemukan di lahan basah, pinggir sungai, padang rumput, hingga area terbuka. Daunnya berbentuk lonjong hingga elips, berwarna hijau, dan tersusun pada batang yang relatif lunak. Bunganya berukuran kecil dan muncul di sekitar ketiak daun. Karena pertumbuhannya yang cukup mudah, tanaman ini terkadang dianggap sebagai gulma oleh petani. Padahal, penelitian modern justru menunjukkan bahwa Alternanthera sessilis merupakan tanaman yang dapat dimakan dan memiliki nilai gizi serta potensi farmakologis yang menarik. Kandungan bioaktif daun kremah. Salah satu alasan mengapa kremah menarik perhatian para peneliti adalah kandungan senyawa alaminya. Berbagai penelitian melaporkan adanya kelompok senyawa seperti polifenol, flavonoid, karotenoid, alkaloid, saponin, sterol, terpenoid. Selain senyawa bioaktif, tanaman ini juga mengandung sejumlah komponen nutrisi, termasuk vitamin dan asam lemak tidak jenuh. Kandungan tersebut diduga berkontribusi terhadap berbagai aktivitas biologis yang ditemukan dalam penelitian. Namun perlu diingat, hasil penelitian ekstrak tanaman di laboratorium tidak otomatis berarti mengonsumsi daun kremah dapat mengobati suatu penyakit pada manusia. Ini penting agar kita tidak salah memahami informasi tentang tanaman herbal. 1. Mengandung senyawa antioksidan. Salah satu potensi yang paling banyak diteliti dari kremah adalah aktivitas antioksidannya. Polifenol, flavonoid, dan karotenoid merupakan beberapa kelompok senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan membantu melawan radikal bebas. Radikal bebas sendiri dapat terbentuk secara alami selama proses metabolisme tubuh dan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti polusi udara, asap rokok, serta paparan sinar ultraviolet. Ketika produksi radikal bebas berlebihan dan tidak seimbang dengan sistem pertahanan antioksidan tubuh, kondisi tersebut dikenal sebagai stres oksidatif. Karena itu, mengonsumsi makanan yang beragam dan kaya sayuran merupakan salah satu bagian penting dari pola makan sehat. Kremah sebagai sayuran hijau berpotensi menjadi salah satu sumber nutrisi tersebut. 2. Berpotensi membantu mengurangi peradangan. Penelitian terhadap ekstrak Alternanthera sessilis menunjukkan adanya aktivitas antiinflamasi dalam sejumlah model penelitian. Peradangan sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh. Ketika kita mengalami luka atau infeksi, tubuh akan mengaktifkan respons peradangan untuk membantu melindungi jaringan. Masalah dapat muncul ketika proses peradangan berlangsung secara berlebihan atau berkepanjangan.
Karena adanya aktivitas antiinflamasi yang ditemukan dalam penelitian, kremah menjadi salah satu tanaman yang menarik untuk terus dipelajari. Namun, sekali lagi, hasil penelitian praklinis belum dapat disamakan dengan bukti bahwa daun kremah merupakan obat antiinflamasi untuk manusia. 3. Berpotensi memiliki aktivitas antimikroba. Kremah juga telah diteliti karena kemungkinan memiliki aktivitas terhadap mikroorganisme tertentu. Beberapa penelitian menemukan bahwa ekstrak tanaman ini mempunyai aktivitas antimikroba dalam pengujian laboratorium. Hal tersebut menarik karena secara tradisional tanaman ini memang telah digunakan dalam berbagai praktik pengobatan masyarakat. Namun, jangan langsung menyimpulkan bahwa daun kremah dapat menggantikan antibiotik. Antibiotik digunakan untuk kondisi tertentu yang disebabkan oleh bakteri dan harus digunakan sesuai diagnosis serta anjuran tenaga kesehatan. 4. Berpotensi membantu menjaga metabolisme gula. Salah satu bidang penelitian yang menarik dari Alternanthera sessilis adalah potensinya terhadap metabolisme glukosa. Beberapa penelitian praklinis menunjukkan aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan kadar gula darah. Namun bukti tersebut belum cukup untuk menjadikan kremah sebagai terapi diabetes. Bagi penderita diabetes, menjaga pola makan, aktivitas fisik, pemeriksaan gula darah, dan mengikuti terapi yang diberikan dokter tetap menjadi hal utama. Jangan pernah menghentikan obat diabetes hanya karena menemukan informasi mengenai tanaman herbal. 5. Berpotensi mendukung kesehatan hati. Kremah juga menjadi perhatian dalam penelitian yang berkaitan dengan kesehatan hati. Beberapa senyawa bioaktif yang terdapat di dalam tanaman ini memiliki aktivitas biologis yang sedang diteliti, termasuk potensi perlindungan terhadap stres oksidatif. Namun, penelitian mengenai efek perlindungan hati masih perlu dikembangkan, terutama penelitian klinis pada manusia. Jadi, jangan menganggap rebusan daun kremah sebagai obat untuk penyakit hati. Bagaimana cara memanfaatkan kremah? Jika kremah dimanfaatkan sebagai sayuran, pilih tanaman yang tumbuh di lingkungan bersih. Hindari tanaman yang tumbuh di pinggir jalan yang padat kendaraan, tempat pembuangan sampah, area yang tercemar limbah, lahan yang baru disemprot pestisida, saluran air yang tercemar. Cuci bahan dengan baik menggunakan air mengalir sebelum dimasak. Untuk penggunaan sebagai ramuan tradisional, sebaiknya jangan menentukan dosis sendiri, terutama jika digunakan secara rutin atau untuk tujuan mengatasi penyakit. Apakah daun kremah aman? Sahabat sehat, sesuatu yang berasal dari alam tidak otomatis berarti aman dalam jumlah berapapun. Kremah memang dikenal sebagai tanaman yang dapat dimakan dan telah digunakan secara tradisional. Namun keamanan dapat dipengaruhi oleh bagian tanaman, cara pengolahan, jumlah yang dikonsumsi, serta kondisi kesehatan seseorang. Jika Anda sedang menjalani pengobatan atau memiliki penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan penggunaan herbal dengan tenaga kesehatan. Terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan orang yang rutin mengonsumsi obat. Jangan mudah percaya klaim berlebihan. Saat ini banyak informasi tanaman herbal beredar di media sosial. Ada yang mengatakan tanaman tertentu bisa menyembuhkan diabetes. Ada yang mengatakan dapat menyembuhkan kanker. Ada pula yang mengklaim dapat menggantikan semua obat dokter. Kita perlu berhati-hati terhadap klaim seperti itu. Kremah memang memiliki kandungan dan potensi biologis yang menarik. Tetapi penelitian ilmiah masih terus berkembang. Jadi, mari kita gunakan informasi herbal sebagai pengetahuan dan pelengkap pola hidup sehat, bukan sebagai alasan untuk meninggalkan pengobatan medis. Semoga pembahasan tentang kremah ini menambah wawasan kita bahwa alam di sekitar kita menyimpan begitu banyak hal yang dapat dipelajari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan,
keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat. Jika Anda menyukai konten tentang tanaman herbal, tanaman liar yang bermanfaat, kesehatan alami, dan pengobatan tradisional berbasis ilmu pengetahuan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Nur Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.